Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Lubna Lazizah selaku guru pelajaran sejarah dan siswa-siswi kelas 10 SMK Al-Karimiyah Sumeneb. Pagi ini kita bertemu di pembelajaran virtual melalui Webex Meeting untuk pelajaran sejarah kelas 10 SMK Al-Karimiyah Sumeneb. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Lubna Lazizah untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih Pak David atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, kuat, dan semangat. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan tetap di rumah saja selama tidak ada kepentingan. Hari ini untuk sejarah merupakan pertemuan pertama kita lewat Webex Meeting, di mana untuk sejarah Indonesia, materi kita sudah masuk pada bab Islamisasi dan Silang Budaya Nusantara. Subbab materi pertama yaitu tentang bagaimana kedatangan Islam ke Nusantara. Kedatangan Islam ke Nusantara di sini ini mempunyai sejarah yang sangat panjang, di mana sebelum masyarakat Nusantara mengenal Islam itu terjadi namanya interaksi masyarakat Islam, interaksi ajaran Islam dengan masyarakat di Nusantara yang kemudian memeluk agama Islam. Interaksi di sini ini lewat jaringan perdagangan yang kemudian dibawa masuk sampai ke lingkungan istana. Interaksi budaya Islam di sini kemudian memunculkan yang namanya jaringan keilmuan, akulturasi budaya, dan perkembangan kebudayaan Islam. Lalu bagaimana sih masuknya Islam ke Nusantara? Di sini ada beberapa teori yang menyatakan bagaimana masuknya Islam ke Nusantara. Teori pertama itu ada teori Gujarat, di mana menurut sarjana-sarjana barat, salah satunya menurut P.J. Napel, yang mengatakan bahwa Islam Nusantara di sini masuk dari Gujarat itu pada abad ke-13 Masehi. Jadi, menurut P.J. Napel, yang membawa agama Islam ke Nusantara itu bukan dari Arab, tetapi orang Gujarat yang telah memeluk agama Islam. Dan Gujarat di sini merupakan salah satu daerah di India di mana yang berbatasan dengan Laut Arab. Jadi kemudian pedagang Gujarat Arab di sini yang bermadzhab Syafi'i ini berlayar ke Indonesia melewati Selat Malaka. Kemudian mereka sambil berdagang mengenalkan agama Islam ke masyarakat Nusantara. Kemudian, pendapat Pijanapel di sini ini didukung oleh Cesnok Hukronye dan J.P. Mokweta, di mana argumentasinya di sini yang mengatakan bahwa batu nisan Sultan Malik Al-Soleh ini tepatnya di Samudra Pasai, di Pasai Aceh, dan batu nisan makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur, ini memiliki bentuk yang sama dengan batu nisan di Kambai, Gujarat. Jadi teori Pejinapel yang mengatakan bahwa Gujarat merupakan pembawa Islam ke Nusantara itu juga dibuktikan dengan penemuan batu nisan yang sama yang ditemukan di Aceh dan Gresik, sama dengan batu nisan yang terdapat di Gujarat. Kalian perhatikan gambar batu nisan yang di kanan merupakan makam Maulana Malik Ibrahim. Kemudian yang di kiri itu batu nisan di Kambai, Gujarat, India. Bentuknya kan hampir sama. Itu alasan mengapa Islam masuk, mengatakan bahwa dikatakan Islam masuk melalui Gujarat. Kemudian teori yang kedua. Teori yang kedua di sini merupakan teori Persia, di mana menurut Husein Jayadiningrat yang mengatakan bahwa Islam ini masuk ke Indonesia berasal dari Persia. Persia kalau sekarang itu namanya Iran, negara Iran.
pendapat Husain di sini ini didasarkan pada adanya kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan masyarakat di Indonesia. Salah satu tradisi yang sama antara masyarakat Parsi dan Indonesia itu adalah tradisi 10 Muharram atau Asyura, yang dimana pada tanggal 10 Muharram di sini ini dikatakan sebagai sebagai tradisi kaum suci Syiah yang berkembang, yaitu tradisi Tabot yang terjadi di Pariaman. Tradisi Tabot di sini ini merupakan salah satu tradisi di mana untuk mengenang gugurnya Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Husain bin Ali bin Abi Thalib di sini merupakan cucu Nabi Muhammad yang gugur melawan tentara Yazid bin Muawiyah di perang Karbala, Irak. Perang Karbala di sini ini terjadi pada 10 Muharram. Jadi tradisi tabur di sini ini untuk mengenang gugurnya cucu Nabi Muhammad, yaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tradisi tabur di sini ini dibawa oleh pekerja Islam Syiah itu dari Madras, dari India bagian selatan. Kemudian dibawa ke Bengkulu, Sumatera, Pariaman juga. Tradisi tabur di sini ini dimulai sejak tanggal 1 Muharram setelah tanah yang diambil, karena menurut mereka tanah itu kita berasal dari tanah. Makanya tradisi tabur rangkaian acara yang pertama itu mengambil tanah. Kemudian beberapa rangkaian sampai ada 9 rangkaian sampai tahap terakhir, di mana tahap terakhir di sini tepat pada tanggal 10 Muharram. Tabur di sini ini artinya kayu atau peti, kotak kayu atau peti. Tabot dalam bahasa Arab itu at-tabut, peti. Biasanya peti ini kalau zaman dulu itu oleh kaum Syiah merupakan peti yang berisi kitab Taurat Bani Israel. Itu arti dari tradisi tabot. Kemudian teori yang ketiga. Teori yang ketiga di sini ini teori kok keluar Pak lupa saya keluar. Yang ketiga di sini adalah teori Arab. Teori Arab di sini ini dikatakan oleh Buya Hamka atau Buya Haji Abdul Malik Karim atau yang lebih dikenal Buya Hamka. Di sini mengatakan bahwa masuknya Islam ke Nusantara itu berasal dari tanah kelahirannya, yaitu Arab dan Mesir, di mana proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7. Pendapat dari Buya Hamka di sini ini mendapatkan dukungan dari, juga dikemukakan oleh Anthony Jones, di mana menurutnya proses Islamisasi ini dilakukan oleh para musafir yang berasal dari Arab. Mereka datang ke Indonesia, ke kepulauan Indonesia, kemudian lama menetap di Indonesia dan mengenalkan agama Islam ke masyarakat di Indonesia. Kemudian teori yang terakhir itu ada teori Cina. Teori Cina ini dikemukakan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Mereka berpendapat bahwa sebenarnya kebudayaan Islam itu masuk ke Nusantara melalui masyarakat Muslim Cina. Kenapa? Melalui Cina, masyarakat Cina? Karena di sini dikatakan bahwa menurut Slamet Mulyana, Muslim Cina ini sudah datang ke Indonesia pada abad ke-9.
mereka datang dari Kanton ke Nusantara, kemudian mereka mampir di Palembang, kemudian mereka masuk ke istana. Pada saat itu yang berkuasa adalah Raden Patah. Raden Patah di sini adalah Raja Demak. Raja Demak. Raden Patah di sini merupakan keturunan Cina. Kemudian pada saat itu juga ditemukan tulisan-tulisan Cina yang menceritakan bahwa Islam masuk dibawa oleh masyarakat Cina. Jadi ada 4 teori kedatangan Islam ke Nusantara, yaitu yang pertama ada teori Gujarat, kemudian yang kedua ada teori Persia, yang ketiga ada teori Arab, dan yang terakhir ada teori Cina. Mungkin sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Ini materi lah. Karena sudah, Pak. Ini mungkin ada yang mau bertanya. Retes tuh. Gak ada mukanya, Pak. Masya Allah, Bu. Yang muridnya mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak. Ini nggak ada respon. Ini gua nih. Siti Nur Aisyah. Siti Nur Aisyah. Dibuka audionya. Apa? Videonya. Apa? Mukanya video. Itunya. Ya, video. Mukanya dibuka, nak. Aduh. Siti Nur Aisyah. Iya, sudah. Mega Nuro. Ya. Iya, Pak. Ada emang harinya. Demikianlah siswa-siswi kelas 10 pembelajaran virtual Webex meeting pada pelajaran sejarah kelas 10 sudah berakhir. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.